Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggota saya sendiri, Maulisa Fitri dengan NIM F1S1222121. Saya Fitri Lestari dengan NIM F1S1 22050. Dan saya Mita Uljana dengan NIM F1S1 22107. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tutorial dari aplikasi Google Drive. Penjelasan tutorial ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Razi, SC, MSI. Kami akan menjelaskan definisi, fungsi, dan cara penggunaan dari Google Drive. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja saya persilakan teman saya Miftahul Jana untuk menjelaskan definisi dan fungsi dari aplikasi Google Drive. Baik, saya Miftahul Jana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari aplikasi Google Drive. Seperti yang diketahui, di era teknologi sekarang ini, penggunaan cloud storage hingga cloud computing menjadi sebuah keharusan. Selain lebih efisien dan cepat, cloud mampu mengurangi penggunaan memori penyimpanan internal maupun eksternal. Terlebih, kebutuhan memori penyimpanan saat ini semakin lama semakin tinggi. Tuntutan akan kualitas juga membuat ukuran sebuah file semakin besar. Kecepatan juga menjadi alasan bahwa manusia ingin serba cepat dan instan. Dengan adanya cloud storage, sebuah proyek dapat dikerjakan bersama dengan tim tanpa harus melalui perantara email. Google Drive menjadi alternatif untuk melakukan itu semua. Nah, Google Drive sendiri itu merupakan media penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang meluncur pada 24 April 2012. Google Drive menjadi salah satu cloud storage yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis, paling besar ketimbang layanan cloud lainnya. Dengan adanya Google Drive, pengguna bisa menggunakannya untuk berbagai hal seperti backup data, upload file, mengedit file, sinkronisasi dengan perangkat, dan lain-lainnya. Hampir semua produk Google terhubung dengan Google Drive, seperti Gmail, Google Dokumen, Google Slide, Google Sheets, dan lain-lain. Semua jenis format dokumen dan file support untuk diunggah ke Google Drive, baik itu foto, gambar, video, audio, file kompres, RAR, zip, dan sejenisnya. Google Drive menyediakan pengguna 15 GB tempat penyimpanan gratis melalui Google One. Google One itu juga menyediakan 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB, dan 30 TB yang disediakan melalui paket-paket pembayaran opsional. Bisa mengubah pengaturan pribadi untuk file-file dan folder-folder yang bersifat individual, termasuk mengaktifkan fitur untuk berbagi dengan pengguna lainnya atau membuat konten menjadi publik. Di web, pengguna juga bisa mencari gambar dengan mendeskripsikan tampilan visualnya dan menggunakan bahasa sehari-hari untuk mencari sebuah file. Nah, jadi itulah definisi dari aplikasi Google Drive yang sudah saya jelaskan secara singkat. Untuk penjelasan tentang manfaat dan fiturnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nolisa Fitri. Saya persilahkan kepada beliau. Terima kasih. Baiklah, saya Nolisa Fitri akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya mengenai manfaat dan fungsi Google Drive. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari Google Drive. Ada beberapa fungsi dari Google Drive. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data. Google Drive bisa diakses melalui drive google.com. Google Drive menyediakan 5 giga kapasitas untuk keperluan Anda dan bisa diperbesar dengan membayar sekitar 2,5 US dollar per bulannya. Data yang bisa disimpan dalam Google Drive adalah data yang dibuat melalui menu Google Drive itu sendiri, maupun data yang dibuat dengan menggunakan aplikasi lain di luar Google Drive. Yang kedua yaitu membuat dan mengedit dokumen. Google Drive juga memungkinkan pengguna atau user untuk membuat lembar kerja atau spreadsheet baru dan juga mengedit data yang diakses atau dibuat dari aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu mengakses fitur Google lainnya.
Video dan foto yang tersimpan dalam Google Drive akan secara otomatis tersimpan dalam Google Plus dan data yang dibuat dalam Google Drive juga tersimpan secara otomatis tanpa harus menyimpannya secara manual. Untuk manfaat dari Google Drive itu sendiri ada beberapa, contohnya pertama mengurangi penggunaan memori. Saat ini keterbatasan memori smartphone menjadi alasan setiap ingin mengunduh file ataupun menyimpan file, terutama untuk pemilik smartphone dengan memori penyimpanan yang kecil. Google Drive bisa pengguna manfaatkan untuk backup data smartphone, terutama untuk dokumen serta file-file penting yang sekiranya dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu akses data lebih cepat dan efisien. Data yang tersimpan dalam Google Drive bisa diakses dimanapun dengan menggunakan komputer atau device. Google Drive juga bisa diakses melalui smartphone. Yang ketiga yaitu sinkronisasi dokumen otomatis. Produk Google terintegrasi dengan Google Drive sehingga semua file secara otomatis tersimpan ke Google Drive secara real-time. Hal ini juga akan memudahkan pengguna untuk melihat catatan apa saja yang pernah diedit atau ditambahkan ronasi perangkat Android. Yang keempat yaitu sinkronisasi perangkat Android. Jika menggunakan smartphone Android, maka pengguna bisa langsung sinkronisasi hampir semua data yang terhubung dengan produk Google ke Google Drive. Yang kelima, berbagi data lebih mudah dengan menggunakan Google Drive. Pengguna bisa dengan mudah untuk saling berbagi data maksimal 5 GB. Melalui Google Drive, pengguna bisa menggunakan pengaturan dengan menambahkan email atau mengambil URL yang dapat dibagikan ke publik. Itu saja penjelasan mengenai manfaat dan fungsi Google Drive. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri Dwi Lestari. Kepada Fitri, saya persilakan. Terima kasih Nolisa Fitri atas waktunya. Saya Fitri Lestari akan melanjutkan materi tutorial Google Drive. Nah, untuk memulai Google Drive, Anda dapat masuk ke laman drive.google.com. Tutorial pertama yang akan saya jelaskan adalah mengupload file. Pertama, klik baru atau new, lalu klik upload file atau file upload. Dan klik file yang ingin Anda upload. Nah, jika sudah ada tanda centang hijau seperti ini, maka file tersebut sudah terupload di Google Drive kalian dan dapat diakses di perangkat manapun asalkan akun Anda telah tertaut di dalam Drive Google perangkat tersebut. Dan file tersebut bisa Anda bagikan ke orang tertentu maupun orang-orang yang dapat mengaksesnya dengan menggunakan link saja. Misalnya saya ingin membagikannya, maka saya akan klik get link. Nah, misalnya untuk beberapa orang saja, Anda bisa mengetikkan email teman Anda di sini, atau jika ingin setiap orang yang memiliki link dapat mengaksesnya, maka klik bagian General Access dan pilih semua yang memiliki link. Nah, link ini dapat Anda copy dan kirimkan ke teman-teman Anda, maka teman-teman Anda dapat melihat file tersebut dan mendownload file tersebut. Tetapi jika Anda tidak ingin teman Anda mendownloadnya, Anda bisa melakukan setting. Nah, jadi teman-teman Anda tidak bisa mendownloadnya jika Anda mengklik bagian tombol ini. Kemudian saya akan melakukan tutorial mengupload folder, yaitu seperti tadi mengklik new atau baru lalu upload folder. Misalnya saya akan mengupload file sama seperti tadi, folder juga dapat bisa dibagikan ke teman-teman Anda. Kemudian saya akan melakukan tutorial lainnya, yaitu mengubah nama. Kita bisa mengubah nama folder maupun nama file. Caranya sama saja, yaitu klik kanan, lalu rename, dan
ubah nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Maka file tersebut akan berubah namanya. Kemudian, Anda juga bisa membintangi file atau folder yang ingin Anda bintangi, yaitu klik kanan dan add to style. Maka akan terletak di bagian yang dibintangi. Lalu kemudian jika Anda menghapus file tersebut, ini berlaku di bagian yang dibintangi maupun yang tidak ya, maka file tersebut akan hilang dan berpindah ke bagian trash atau sampah. Nah, dalam trash ini, file-file yang Anda hapus dalam 30 hari tidak akan hilang. Jadi, dalam 30 hari, Anda bisa melakukan pulihan atau melakukan hapus selamanya. Misalnya saya akan melakukan memulihkan, maka file tersebut akan kembali ke bagian My Draft seperti ini. Selain itu, Google Drive ini juga dapat memudah penggunanya karena di bagian Google Drive ini terdapat juga Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan yang lainnya. Contohnya saya ingin menambahkan file dalam bentuk Google Docs yang kosong seperti ini. Nah, file ini bisa kita buat di dalam Google Drive tanpa menggunakan aplikasi ketiga. Biasanya kan kita untuk membuat file itu kita harus membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, dengan Google Drive, Anda tidak perlu melakukan tersebut. Anda bisa melakukan pengetikan di dalam sini. Kemudian Anda bisa menyimpannya, dan Anda juga bisa membagikannya seperti membagikan file dan folder sebelumnya. Itu saja materi Google Drive yang dapat saya sampaikan. Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Google Drive merupakan layanan penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang terhubung dengan semua produk Google. Google Drive memiliki fungsi dan manfaat yang sama seperti layanan cloud lainnya seperti Dropbox, iCloud, OneDrive, dan sejenisnya. Google Drive memudahkan pengguna Google untuk mengatur, mengubah, serta backup data-data penting dengan sistem keamanan terbaik. Sekian penjelasan tutorial dari aplikasi Google Drive dari kelompok 3. Jika ada salah-salah dari pengucapan atau tutor yang sudah kami jelaskan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.